Please welcome Askia Education TV, Islamic Elementary School, Askia 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu materi menulis Al-Quran atau materi rusdan. Anak-anak ustazah tentu sudah punya semuanya ya buku menulis yang akan kita pelajari saat ini. Baik anak-anak ustazah semuanya, silakan dibuka halaman pertama minggu pertama pada bulan Juli. Oke anak-anak ustazah, mari kita perhatikan bagaimana cara penulisan huruf hijaiyah atau huruf Al-Quran sesuai dengan kaidah penulisan. Kembali ke papan tulis. Kenapa ada huruf cara penulisan huruf akhir, huruf tengah, awal, dan tunggal? Kenapa dibuat seperti ini? Karena masing-masing huruf hijaiyah tergantung posisinya. Ada yang terletak di akhir, berbeda bentuknya dengan di tunggal. Ada di tengah, berbeda dengan di awal. Nah, inilah yang akan kita pelajari saat ini. Oh ya, anak-anak ustazah, jangan lupa ya, kita berpedoman kepada 3 kolom. Kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kolom 2 adalah kolom inti. Kolom 1 untuk huruf yang naik ke atas. Kolom 3 adalah untuk huruf yang berkaki. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Sekarang kita fokus ke materi huruf sambung. Di sini kita mulai dari huruf alif. Anak-anak ustazah, kita menuliskan dari mana? Oke, dari atas. Alif, jangan dari bawah ya. Fokus kita adalah dari atas. Alif itu kita mulai dari kolom 1. Nah, ini huruf tunggal alif. Kalau huruf tunggalnya ya, namanya huruf tunggal tentu dia sendiri. Huruf awal alif tidak ada. Huruf awal alif tidak ada. Nah, oke. Berikutnya huruf tengah alif juga tidak ada. Baik, huruf akhir, bentuk huruf akhir alif adalah, nah ini dia. Nah, huruf akhir, berbeda kan? Ini tunggal dan ini akhir. Kalau awal dan tengah alifnya tidak ada. Baik anak-anak ustazah, ini dia cara penulisan huruf sambung. Untuk berikutnya, di rumus kedua adalah huruf ba. Huruf ba ini kita fokus ke kolom inti. Nah, ini huruf ba. Ini adalah huruf ba apa? Oke, pintar anak ustazah. Ini namanya huruf ba tunggal. Kalau bentuk awal dari huruf ba, kita buat seperti tadi, tapi tidak naik ke atas, cukup sampai di sini. Nah, tidak naik seperti ini lagi ya. Oke, dia lurus karena ini yang menjadi fokusnya adalah ba awal. Kemudian di tengah, ya di tengah berarti dia sebelum dan sesudah ba itu ada huruf. Nah, ini dia. Kemudian ada rumah. Nah, lurus dan lurus. Nah, ini dia. Dan bentuk akhir dari huruf ba adalah buat huruf seolah-olah ini huruf ya. Kemudian bentuk ba dan dia dinaikkan karena ini menandakan dia berada pada posisi akhir. Kita lanjut huruf berikutnya, yaitu huruf jim. Ini bukan ja ya, karena tidak berbaris. Huruf jim. Nah, anak ustazah, hati-hati. Huruf jim itu berkaki, berarti kita pakai kolom ketiga. Tetap berada di posisi awal kolom 2. Jim. Nah, sampai ke kolom 3 ya. Jim ini huruf apa namanya? Huruf jim. Oke, pintar anak ustazah, huruf jim tunggal. Nah, untuk bentuk jim awal, nah, kita tidak memakai kolom 3 lagi. Ah, itu dia. Bergaris. Ini adalah tanda penghubung ke garis berikutnya. Lanjut.
jim di tengah. Jim di tengah. Sebelumnya kita kasih dulu tali atau tanda penghubung dengan huruf sebelumnya. Kemudian baru kita buat huruf jim. Nah, tidak juga ke bawah, tidak berkaki. Artinya ini adalah tali penghubung dengan huruf berikutnya. Dan yang terakhir, bentuk akhir dari huruf jim adalah kita buat dulu tali sebelum huruf jim, kemudian kita buat huruf jim seperti huruf tunggal. Dia seperti huruf tunggal, artinya dia berkaki, dan ini kita hubungkan. Ini pertanda dia adalah bergabung atau bersambung. Nah, inilah cara penulisan huruf jim yang dalam kondisi terpisah kemudian kita gabungkan. Baik anak-anak ustazah, untuk contoh, untuk tugas ya, tugas yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk tugas ini ustazah akan buatkan contoh. Ustazah akan berikan contoh pada tugas pertama. Setelah itu antum lanjutkan sendiri ke bawah ya. Baik, yang pertama coba kita baca sama-sama dulu apa tulisannya. Oke, pintar. Jahabun. Jah awal, ha, ini ha sama dengan ja tadi ya, sama dengan jim tadi tapi tidak bertitik. Ha, hanya di tengah seperti jim di tengah. Kemudian alif, alif kalau di tengah dia tidak bersambung tapi berdiri sendiri nanti. Kemudian ba, ba dia diposisikan sebagai ba tunggal. Baik, kita contohkan satu. Kalau di buku ada ja, ha, kemudian alif dan bun. Nah, ini dia jahabun. Nah, kalau kita sambungkan sama dengan ya, ini di kolom kosong ini adalah tulisan sambungnya ya. Ini tulisan pisah, ini sambung. Nah, kalau kita sambungkan, lagi-lagi ja ini berada di mana? Pintar, berada di awal. Huruf ja awal tadi gimana? Oke, ingat ya. Ja awal, nah ini kan. Kemudian ha. Ha dengan jim, dengan ja sama penulisannya. Bedanya adalah jim pakai titik, ha tidak. Nah, sekarang kita masuk ke ha tengah sama dengan jim tengah. Nah, ini udah sih kita buat talinya. Kemudian kita buat lagi ha. Dan tali ini kita sambungkan ke atas. Hati-hati jangan sampai lupa titiknya ya. Jaha. Ha ini berada di posisi terakhir. Walaupun terletak di tengah, tapi alif tidak berhubungan dengan ba. Dia hanya bergabung atau bersambung dengan ha. Nah, ini dia. Jah. Ha. Ba. Berdiri sendiri atau tunggal. Jahabun. Nah, inilah bentuk sambung dari tugas yang pertama ini. Oke, nah ustazah, ada 4 lagi tugas ke bawah. Silakan antum lanjutkan. Selamat bekerja.